dari udah pertama kali ngeliat dia pas tes make up sampai syuting pun tuh ternyata kayak nggak ngebuat kita jadi berkurang gitu loh rasa takutnya. Halo Tatiana, halo Reval. Hai Mbak Tiara. Apa kabarnya? Gimana? Masih di rumah aja? Of course, selalu. Gimana? Masih bertahan kita. Belum bertahan mulai semoga. nongkrong juga. Belum berani. Nongkrong masih, cuman masih close friend banget sih, nggak yang benar-benar banyak orang gitu, staff juga. Same. Kalau aku nongkrong paling di rumah temen yang kayak emang lingkungannya lebih apa ya, lebih safe, lebih terukur lah gitu keamanannya. Kalian lebih prefer untuk promo online kayak gini atau media visit kayak biasanya sih? Ya lebih media visit gak sih, Tak? Gini sih, kayak semuanya tuh ada plus minusnya. Kalau misalkan dibilang media visit, seru pastinya, karena kayak kangen juga gitu loh dateng ke kantor-kantor media, dan biasanya kan kalau kita promo film, biasanya kayak ketemu orangnya tuh itu-itu aja. Jadi setiap promo tuh kayak, oh reuni, ketemu lagi, seru gitu kan. Tapi sekarang melakukan promo virtual nih dari rumah juga ada enaknya sih, maksudnya kayak ya pertama nggak kemana-mana, nggak kena macet ya kan. Terus kedua kayak nyaman banget aja. Ini nggak ada yang tahu kan kalau misalkan lagi media interview kayak gini, tapi sebenarnya bawahannya pakai piyama gitu. Iya. Jadi, jadi ya semuanya ada plus minusnya. Tapi menurut aku kayak ya udah keadaan yang seperti ini ya make the best out of it, harus dinikmati aja gitu. Bicara soal perempuan bergaun merah, ini dari judulnya aja ya, udah ngeri gitu kayak bikin imajinasi, waduh perempuan bergaun merah. Nah, ketika kalian sendiri baca skripnya gitu, sesuai nggak dengan apa yang kalian imajinasikan waktu kalian ditawarin untuk main di film ini? Gue pertama kali dikasih tawaran perempuan bergaun merah ini, awalnya gue nggak expect apa-apa sih, maksudnya emang ini film horor, genre horor kan gue belum pernah sebelumnya. Pastinya gue baca lagi, gue tahu dulu saudaranya siapa, terus juga diproduserin sama Timo Cahyanto, kayak wah ini pasti something big, something fun, dan new challenge juga kan. Akhirnya pas gue pertama kali baca skrip, ternyata emang gue pun sebagai pemain tuh agak wah keren sih, ini bakal oke sih, karena dari segi ceritanya menarik, karakternya pun sama, dan ini first time juga. Kebetulan Tata juga first time, Tata. Ya, ini pengalaman pertama kalian ya? Untuk main horor yang kayak horor serius gitu ya. Iya, jadi emang bener-bener challenging banget sih. Gue suka sih. Pas eksekusi pun ternyata kita punya banyak waktu buat bonding dan mempelajari sendiri di karena ini horornya bukan cuma horor, ada action horror juga. Jadi banyak tempat latihan dan lain-lain. Seru sih, gue suka banget. Kalau Tatiana gimana? Definitely pengalaman yang menarik, sangat berkesan, lain daripada film-film yang udah pernah dikerjain sebelumnya gitu. Dan it's actually quite draining sih gitu, emotionally, physically gitu, karena yang namanya horor itu kan penuh tension gitu ya sepanjang film, dan untuk kita menjaga mood itu selama syuting dan harus kayak konsisten, apalagi kan yang namanya film horor pasti grafiknya kan naik turun gitu. Itu sih untuk ngejaga itunya cukup challenging. Terus banyak elemen fisiknya juga, karena kan kita sebelum syuting itu tuh ada latihan kayak koreografi actionnya, kita diajarin untuk ngelakuin gerakan-gerakannya tapi tetap harus safety, tapi juga di satu sisi gerakannya harus kelihatan real gitu. Jadi maksudnya selama ini persepsi aku terhadap syuting film horor kan kayaknya oh ya
takut-takutan aja, jump scare, ekspresi serem gitu. Ternyata di balik itu it's so much more than that. Jadi bilang kalian ada persiapan untuk action sequence gitu. Kalian sempat latihan berapa lama tuh untuk mempersiapkan adegan-adegan kalian nanti beraksi gitu? Kurang lebih berapa ya? 2 bulanan setengah ya? mungkin ya. Hampir 2 bulan ya. Itu hampir tiap hari. Kayak 2 bulan tapi sempat kepotong liburan akhir tahun kan. Tapi sebelum syuting ya kita ada waktu kurang lebih 1,5 bulan. Itu kita ada workshop, ada latihan sama acting coach, ada latihan koreografi, ada latihan stunt juga ya kan. Kita soalnya ada banyak melakukan stunt. Menarik nih pasti ya. Tapi kalian kita ngelakuin stuntnya sendiri loh. Oh ya? Kalian ngelakuin stunt sendiri? Sempat ada kejadian-kejadian kan kalian pakai stunt sendiri gitu, mungkin ada seleo atau apa gitu selama syuting, pernah nggak sih? Kayak ini Reval nih, banyak cerita nih. Apa ya, gue yang paling menarik pas syuting itu mungkin karena kita kebetulan lagi hujan. Sebenarnya kita syutingnya harusnya nggak hujan, terus tiba-tiba hujan. Kebetulan emang scene-nya itu, final scene itu lumayan menyeramkan dan emang bener-bener tense banget kan. Jadi emang udah nggak mikirin lagi mau gimana gue abis ini jatuh kemana apa gimana, udah emang bener-bener ngerasain adegan itu, bener-bener ngerasa ada kejadian di situ ya paling kayak nggak sadar tiba-tiba kita lagi mau ada adegannya bareng Tata sih, bareng Dinda saat itu ya emang lagi dikejar dan ternyata tiba-tiba tangan gue berdarah aja, nggak sadar gitu, tapi ya terus hujan-hujanan gitu, tapi emang nggak berasanya pas pulang. Tapi Val, sebenarnya gue penasaran nih, justru itu kayak ngebantu lo dalam berakting di scene itu nggak sih? Sangat. Ya justru kan? Sangat membantu, betul. Emang jadi feel di adegan itu sendiri, gue emang bener-bener ngerasa kayak takut beneran jadinya, karena emang kebantu kali ya dari suasananya, terus juga kita kan emang syuting lumayan tense kan ya, dan emang itu dari pagi, dan emang gue udah train banget, udah capek. Nah saat itu tuh malah jadi, wah di situ semua gitu, terpusat actingnya di situ gitu, karena emang suasana itu. Kalian waktu pertama kali nih ngelihat perempuan bergaun merah full dengan make up gitu, reaksi kalian gimana sih? Waduh, ini bener-bener. Aduh gitu loh, kayak gimana gitu. Gue nggak menyangka bakal semirip itu sih. Gue tidak menyangka banget bakal semirip itu, dan bahkan gue tahu itu sebenarnya mungkin bohongan, tapi at some point di dalam hati tuh takut juga gitu. Ya ternyata gitu. Lumayan bikin itu sih, ngebantu kita banget buat ngerasain feel-nya ketika ada beberapa scene yang membutuhkan itu. Seru sih. Emang seserem itu ya dilihat langsung gitu ya? Serem sih. Serem ketika ada di ruangan itu ya, Tak. Gila sih. Biarpun kita udah sering ngeliatnya, dan kan kita tuh involved dalam kayak makeover dan segala macam setiap karakter dari awal sebelum kita syuting kan, memang ada waktu yang ditentukan untuk kita kayak tes makeup dan sebagainya. Jadi kita tuh udah ngelihat si sosok hantu ini jauh sebelum syuting gitu. Tapi dari udah pertama kali ngeliat dia pas tes makeup sampai syuting pun tuh ternyata kayak nggak ngebuat kita jadi berkurang gitu loh rasa takutnya. Dan salut banget sih sama yang memerankan si perempuan bergaun merah ini, karena itu butuh dedikasi, butuh kesabaran dari tim makeupnya juga yang masang segala macam prostetik wajah itu ternyata butuh waktu yang sangat lama. Harus kayak diem kayak mungkin selama 4 atau 5 jam gitu, stay still. Aku sih sampai sekarang nggak bisa ngebayangin sih gitu berada di posisi itu gitu. Menurut kalian apa sih yang bisa penonton expect ketika nonton film ini? Apa yang harus mereka siapin nih sebelum nonton film Perempuan Bergaun Merah? Siapin mental ya. Siapin mental. tapi enggak sih, pasti gini, buat orang yang suka sama film horor ya, I think you will enjoy this movie a lot. Dan ini adalah film horor yang menurut aku cukup unik dan lain dari film-film horor yang udah ada, karena kayak pertama ada mengangkat unsur budaya Tiongkoknya gitu, yang mungkin
bisa dibilang ya cukup dekat dengan keseharian banyak orang yang tinggal di Indonesia yang mungkin punya keturunan Tiongkok gitu loh, kayak they would really relate to it, mudah-mudahan. Terus kayak ada banyak apa ya, adegan-adegan yang secara teknis tuh kayaknya belum dilakukan juga di film-film Indonesia yang lain. So I hope that ini bisa menjadi element of surprise gitu loh buat nanti penonton yang menyaksikan. Ini sebenarnya film ini gak tebak sih, dan emang surprisingly gue pun saat memainkannya itu benar-benar kebawa dalam situasinya. Jadi mungkin bagi penonton untuk melihat rentetan kejadian di film ini dan betapa menyeramkannya ketika kita ada di posisi itu, yang jadi seru sih menurut gue itu sih. Biasanya kan kalau promo film tuh ngasih tahu ya filmnya tayang kapan. Tapi kalau ini Iya nih ya. Semoga aja ya. segera hal-hal berbau pandemi ini berakhir, jadi bisa segera menyaksikan Perempuan Bergaun Merah di bioskop. Amin. Amin, 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 amin. Oke, thank you Tatiana, Reval. Semoga nanti film ini sukses besar, dicintai banyak orang.